Kalau yang lu tahu jomblo itu seperti apa sih? Ya, setahu gue, pendapat gue, jomblo itu seorang yang tidak memiliki pasangan dan tidak ada ikatan yang namanya sebuah hubungan. Oke. Terus kalau misalnya namanya orang nggak punya pasangan berarti dia kesepian gitu ya. Kalau orang kesepian kan dia untuk mencari hiburan dengan cara apa gitu kalau orang-orang seperti mereka. Ya, selama gue lihat ya, kayak gue punya temen, termasuk gue sendiri jomblo itu, gue nyari kesibukan tersendiri dengan apa, yaitu kayak gue hangout atau jalan keluar, misalkan nyari view pemandangan, misalkan kayak danau ataupun ke pegunungan, ataupun gue nyari kesibukan kayak gue fokus ke dunia kerja, ataupun ya nyari kegiatan di luar sana untuk supaya gue lebih ada aktivitas daripada gue harus sendiri tanpa adanya seseorang, kayak gitu. Mungkin kalau nggak ada seseorang jadi kayak merasa sepi gitu kali ya. Jadi Nah, iya, mendingan kita nyari hiburan yang lain daripada kita harus merenung keadaan gitu. bener. Tapi kalau lo sendiri kan lo bilang lo lagi jomblo nih ya, berarti ya. Oh iya, gue lagi jomblo. Nah kalau jomblo itu yang lo rasain kayak gimana sih? Kan tadi lo dengan cara kesepian lo itu lo bisa ke danau atau menyibukkan diri lah gitu. Tapi kalau yang lo rasain itu dengan kesendirian lo gimana? Ya, gue dengan kesendirian gue gini, kadang gue iri sih. Misalkan nih, contoh gue kayak pergi ke danau ataupun ke gunung, atau enggak yang sewajarnya aja, kayak misalkan di taman lah, ngeliat orang pacaran gitu, kayak wah gue pengen nih ngerasain kayak punya cewek gitu kan. Tapi gue bilang lebih baik sendiri. Soalnya apa? Gue ngelihat orang pacaran itu orang bodoh. Karena apa? Dia tuh mau dibodohin sama pasangannya dengan janji-janji palsu, dengan bergandengan tangan. Itu samanya merugikan diri dia sendiri. Apalagi kan dalam hukum agama kita kan yang namanya pacaran itu kan dilarang. Kecuali sudah menikah itu bebas, dan itu pun nggak boleh dipertunjukkan di depan khalayak umum kan. Makanya gue di situ mikir lagi, ternyata kayak Allah tuh masih nyelamatinnya ya. Udahlah, lu mendingan sendiri daripada lu punya cewek, lu ngelakuin zina, kayak misalkan pegangan tangan, peluk-pelukan, sama aja lu kayak nyakitin orang tua lu sendiri atau adik lu sendiri yang perempuan gitu. Makanya ya kadang merasa kesepian, terkadang juga merasa beruntung gitu. Kayak gue masih diselamatin, masih disayang sama Allah untuk kesendirian gue ini. Mungkin jadi terjaga atas dosa-dosa yang ada gitu ya. Iya. Kayak kita saling menatap aja jadi zina mata gitu kan. Nah bener. Dan juga kan gue belum menemuin namanya cinta pertama gue. Kalau yang namanya, jujur sih gue pacaran udah pernah. Gue sih nggak mau munafik ya orangnya ya. Tapi ya itu pernah dengan gue alami trauma, dan gue pernah ngibulin orang tua gue dengan beli buku dengan harga yang berapa ratus ribu itu kan. Jadi gue nggak mau datang lagi kayak gitu. Jadi ibaratnya gue udah dosa, gue udah banyak, tambah ngebohongin orang tua tambah numpuk gitu loh. Makanya ya udah, gue menikmati lah sendirian gue gitu kan. Terus kedua juga yang gue bilang tadi, gue juga nggak ada yang namanya cinta pertama gue. Sebenarnya sih kalau dibilang nggak ada sih nggak mungkin ya, pasti ada. Cuman ya itu, guanya yang belum berani. Karena apa? Gue masih belum bisa buat menuju ke pacaran, karena gue pengennya langsung nikah. Sampai tujuan lo setelah kalau berani mengungkapkan sesuatu gitu ke wanita, mungkin lo tujuannya untuk langsung menikah gitu ya, nggak pacaran gitu. Nggak mau gue pacaran, karena gini Pis, ya gue kalau pacaran kayak gue yang lihat depan mata gue ya, orang pacaran pegangan tangan, peluk-pelukan, bahkan maaf ya sampai cewek tuh merelakan kayak misalkan tuh harga dirinya dia gitu, sampai diinjek-injek, habis itu tinggal pergi kabur ya kan, nggak tanggung jawab. Gue nggak mau. Yang namanya perempuan itu harus dijaga, walaupun dia pasangan kita,
harus tetap dijaga, karena perempuan itu ibarat batu berlian yang harganya itu mahal dan nggak ada yang bisa nandingin dengan apapun itu. Kayak gitu kalau gua. Ya mungkin ada hikmahnya juga lu jomblo gitu ya. Iya, Mungkin ada karena hikmahnya dong. mungkin dalam Al-Quran juga ada kan kata krobu zina gitu, janganlah engkau mendekati zina. Mungkin Iya, dengan pastinya. pacaran lu bisa kebawa, ya namanya udah ada kedekatan, yang setan pun pasti ada aja gitu Iya. kan. Namanya orang berdua pasti ada Orang makhluk ketiga. ketiganya. Bukan Iya. orang ketiga selingkuh ya. Bukan. Makhluk ketiga, bukan orang ketiga. Oke, kan gini Pis, gue sekarang kan lu tadi nanya tuh gue kenapa sih jomblo ya, itu kan yang tadi gue berikan alasannya. Karena gue mau nanya, kenapa lu pengen langsung cepet nikah muda gitu? Gak mau jomblo dulu gitu, maksudnya ya usia lu masih muda kan, ya saya kan masih usia kayak pantaran kita ini masih mau puasa gitu loh, nggak mau terikat gitu. Kok lu pengen cepet gitu? Kenapa tuh? Ya kalau dari gue sendiri mungkin emang udah aturannya jalannya dari Allah gitu ya, pertama. Terus ya gue udah menemukan seseorang, dan yang tadi kita omongin tuh, kita namanya pacaran akan mendekatan kita ke zina gitu. Daripada kita mendekat ke zina, lebih baik ya langsung aja gitu untuk menuju ke pernikahan. Jadi mungkin pesan-pesan ya, pesan-pesan Iya, untuk yang masih sendiri, ya kita jangan sedih lah gitu, jangan iri dengan apa ya dibilang ya, Seseorang yang udah punya pasangan. jangan iri dengan seorang yang punya pasangan, karena yang punya pasangan pun belum tentu bahagia walaupun terlihat bahagia gitu. Dan juga jangan iri dengan kedosaan lah gitu. Kalau pesan-pesan dari lu gimana sih? Nah, pesan dari gue nih, untuk yang para jomblo tuh, lu jangan sedih, jangan takut lu nggak punya pasangan. Justru lu jomblo itu, lu diselamatin sama Allah atau Tuhan, ya kan? Karena apa? Allah atau Tuhan itu menyelamatkan lu dari yang namanya dosa. Karena gini, lu kalau udah punya pasangan, otomatis ya ada makhluk ketiga yaitu setan ngebisikin lu buat ngelakuin yang namanya zina ataupun menghamili anak orang. Nah, karena lu bersyukur harusnya yang namanya jomblo. Dan bukannya gue menghina orang yang sudah punya pacar yang nggak jomblo ya. Iya. Maksudnya lu yang orang yang merugi. Terkecuali lu udah nikah, itu udah beda dari jalur. Lu yang masih pacaran, lu orang merugi. Karena apa? Yaitu satu, dari finansial. Kalau dari hasil uang lu sendiri, keringat lu sendiri, kayak lu udah kerja, ya kan nggak jadi masalah, no problem bagi gua. Tapi kalau lu masih sekolah, masih kuliah, masih minta sama orang tua, lu jajanin anak orang, sedangkan lu masih diumpanin sama orang tua, masih dikasih makan sama orang tua, sadar diri bos. Karena itu semua itu sementara. Kalau misalkan orang tua lu tiba-tiba bangkrut ataupun sudah nggak kuatnya nafkahin lu mau ngumpanin cewek lu pakai apa bos? Kalau gitu. Makanya buat yang jomblo bersyukur. Kita tuh masih Allah ngelindungin, Tuhan ngelindungin supaya kita jauh yang namanya zina ataupun perbuatan dosa besar. Itu aja sih kalau dari gua. Ya, mungkin juga kalau yang buat yang pacaran ya, lebih baik kalau emang udah waktunya dan udah saling cinta gitu, dan udah masanya pas untuk pernikahan, sebaiknya Nikahin aja. langsung aja daripada lama-lama berpacaran gitu. Kalau mikirin ya gue belum mapan, belum ini, jangan terlalu nunggu itu gitu. Yang penting udah bisa menafkahi seorang istri gitu, udah bisa berkeluarga, nanti rezeki bakal mengikuti semuanya gitu. Oke. Pesan-pesannya untuk para jomblo, janganlah bersedih, dan untuk yang pacaran segeralah menikah gitu, agar terhindar dari zina. Oke, gimana untuk Lucky? Ya, Ada yang itu aja sih. diomongin lagi? Kalau gue sih itu aja. Yang penting jangan mendekati pacaran. Bukan karena gue sok suci ataupun karena posisi gue saat ini jomblo ya, bukan. Gue tuh maksudnya paham lah dunia pacaran tuh kayak gimana, gue udah paham gitu loh. Ya kalau bisa mah jangan gitu. Kalau yang udah pacaran ya
segeralah gitu, jangan Iya. terlalu lama juga. Karena gini, lu pacaran aja itu berapa dosa yang lu perbuat itu. Karena cewek itu harus dijaga, bukan disakitin. Apalagi fenomena zaman sekarang kan banyak orang yang menghamili ceweknya di luar nikah, dan cowoknya itu nggak tanggung jawab. Itu namanya pengecut, man. Pengecut itu. Kalau lu udah siap menghamili anak orang, lu siap bertanggung jawab. Makanya lebih baik kalau lu belum siap semuanya, konsekuensi apapun itu bentuknya yang namanya pacaran, lu sampai terjun ke perbuatan dosa yang lebih besar sampai menghamili anak orang, mendingan lu jomblo daripada lu harus menahan gengsi malu di depan teman-teman lu masih status lu masih jomblo. Mendingan lu bangga jadi orang jomblo daripada lu harus bangga jadi seseorang yang berstatus berpacaran tapi nggak dihalalin ataupun nggak diresmiin. Nah itu juga untuk yang wanita juga, yang perempuan juga, kalau bisa mah milih seseorang tuh yang udah siap untuk ke jenjang berikutnya. Jangan untuk pacaran untuk mencoba-coba. Mungkin pacaran ya dalam budaya kita pacaran, tapi untuk menuju pendekatan gitu, untuk ta'aruf lah kalau dalam agama Islamnya gitu ya. Jadi jangan pacaran benar-benar cuma untuk main-main atau untuk nyari temen hidup lah gitu. Kalau nyari temen hidup ya langsung aja menikah gitu, itu emang udah temen hidup seutuhnya gitu.